Tugasku menemanimu. 你们身为神情，却掀起战争，是生灵涂炭，海神之戒。 Hai sahabat Pasuk, kembali bersama Miminata di sini. Kali ini kita akan melanjutkan menyelam dalam alur cerita novel Solen 2.5 Legenda Alam Dewa. Sebelum masuk ke dalam cerita, Mimin ingatkan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tanpa berlama-lama, Solen 2.5 Legenda Alam Dewa. Mari kita lanjutkan. Meskipun ini hanya ilusi, bukan berarti dia benar-benar memiliki kultivasi tingkat Raja Dewa. Namun, setelah dia melepaskan kemampuan seperti ini, aura seluruh orang menjadi sangat berbeda. 9 surga yang bangga di dunia. Ini adalah keterampilan unik Dewa Kebanggaan yang dapat membuat kekuatan sucinya meningkat dalam sekejap. Ledakan lebih dari 2 kali lipat kekuatannya. Dengan pukulan di langit, seolah-olah ada petir biru tua. Raungan keras hampir menghancurkan pesona yang diletakkan oleh 4 dewa dosa asal di langit. Tidak bisa membunuh dewa. Dewa Kemalasan tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar dan akhirnya mengucapkan kalimat pertamanya setelah dia datang ke sini. Dewa arogan itu juga tertegun setelah mengeluarkan serangan ini. Ya, tidak peduli perselisihan apapun yang ada, dewa tidak dapat dimusnahkan. Pertempuran di alam dewa hanyalah pertarungan untuk mengendalikan alam dewa. Jika menghabisi dewa dengan sia-sia, itu akan langsung menarik hukum dewa. Itu bukanlah lelucon. Namun jelas, sudah terlambat untuk berhenti sekarang. Guntur 9 surgawi yang menakutkan milik Dewa Kebanggaan telah tiba di depan Dewa Perang dan Dewi Kecepatan. Ruang di sekitar tubuh Dewa Perang dan Dewi Kecepatan telah sepenuhnya berubah menjadi cahaya kilat yang membengkok. Pantulan tubuh mereka menjadi biru tua. Tetapi untuk beberapa alasan dari wajah mereka, keempat dewa dosa asal tidak melihat rasa takut. Dewi Kecepatan berbalik seperti anak kucing yang tangkas meringkuk dalam pelukan Dewa Perang. Segera setelah itu cahaya putih penuh aura besar meledak dari mereka. Nafas Dewa Perang dan Dewi Kecepatan langsung menjadi lebih kuat dan lingkaran 5 cincin di belakang kedua dewa bersama di bawah tatapan 4 dewa dosa asal menyatu. Di depan cahaya putih tanpa batas, guntur ilahi dari 9 surga yang bangga benar-benar berhenti sejenak. Segera setelah itu, keempat dewa dosa asal terkejut melihat seekor harimau putih besar muncul entah dari mana di udara. Di belakang harimau putih itu ada 3 pasang sayap. Tubuh besar berwarna putih bersih tanpa cacat dan sepasang mata gelap seperti tinta dan sedalam jurang. Sebuah cakar harimau besar tiba-tiba melesat keluar dan itu menghancurkan guntur ilahi dari 9 surga. Meskipun cakar harimau itu juga hitam, guntur ilahi dari 9 surgawi yang bangga itu hancur berantakan. Lebih penting lagi, saat ini di belakang harimau putih besar, lingkaran-lingkaran 7 lapis telah mekar. Dewa tingkat 1, penggabungan kekuatan 2 dewa tingkat 2 benar-benar dapat meledakkan kekuatan dewa tingkat 1 dan telah menjadi eksistensi di mana setara dengan kekuatan dewa tingkat 1. Ini luar biasa. Tapi tidak peduli seberapa luar biasa situasinya, itu telah terjadi. Harimau putih besar meraung tiba-tiba. Dewa emosi hanya merasakan seluruh tubuhnya ringan dan saat berikutnya suara rendah terdengar di telinganya. Pergi, bawa tongkat yang mertuamu. Cahaya putih yang kuat tiba-tiba meletus dan harimau putih besar itu tiba-tiba berubah menjadi sekelompok cahaya putih kuat yang tak tertandingi. Itu langsung menembus penghalang di langit. Tidak bagus. Dewa Keserakan berteriak dan 3 dewa dosa asal lainnya juga bertindak pada saat yang sama. Bagaimanapun mereka adalah 4 dewa tingkat 1 dan bahkan jika Dewa Perang dan Dewi Kecepatan untuk sementara memiliki kekuatan dewa tingkat 1, tidak mungkin untuk membandingkan mereka berempat. Namun pada saat ini, mata vertikal besar telah lahir. Di mata vertikal ini, tampaknya ada wawasan yang telah melalui perubahan kehidupan. 7 emosi meledak pada saat yang bersamaan di mata vertikal emas yang menyilaukan. Pupilnya berwarna biru tua itu kini meledak. Sinar cahaya berubah menjadi palu kecil dan terbang menuju sekitarnya. Palu kecil ini dibagi menjadi 4 helai menyerang 4 dewa dosa asal pada saat yang bersamaan. Dengan kekuatan 4 dewa tingkat 1 dosa asal tidak mungkin untuk mengelak dan hanya dapat diblokir oleh kekuatan sucinya mereka sendiri. Namun ketika palu kecil itu muncul, ekspresi keempat dewa dosa asal berubah. Karena ini sama sekali bukan serangan kekuatan suci tetapi kekuatan jiwa. Dewa emosi tidak pernah menunjukkan kekuatannya di alam dewa dan semua
Penyelidikan atas kemampuannya berasal dari dunia manusia. Empat dewa dosa asal secara alami tahu bahwa ketika dia masih dalam kesadaran spiritual, kekuatan spiritualnya sangatlah kuat. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa setelah berubah menjadi kesadaran ilahi, kekuatan jiwa ilahinya sangatlah menakutkan. Kegembiraan, kesedihan, kegembiraan, cinta, dan kebencian, 7 emosi berbeda merasuki hati 7 dewa dosa asal. Untungnya, mereka sendiri yang memimpin dosa asal, dan ketahanan mereka terhadap emosi jauh lebih kuat daripada dewa biasa. Namun, meski begitu, kekuatan jiwa tirani berubah menjadi palu dan menabrak mereka. Tidak hanya keempat dewa dosa asal ini gagal untuk memperkuat pesona di udara pada saat yang bersamaan, tetapi itu langsung melemah karena kekuatan suci yang mereka keluarkan terganggu. Mantra dalam ketiadaan. Badai spiritual ini adalah serangan yang dikeluarkan oleh dewa emosi dan dewi kupu-kupu, sama dengan dewa perang dan dewi kecepatan. Ini juga merupakan fusi roh pelindung, atau lebih tepatnya penggabungan kekuatan dua dewa. Keterampilan biasa tidak berguna di depan para dewa, tetapi keterampilan fusi jiwa bela diri berbeda. Kekuatan kedua dewa ditumpangkan bersama dan mereka meledak seperti penggabungan pada saat ini. Badai spiritual ini sebenarnya telah memblokir pelepasan kekuatan suci dari 4 dewa tingkat 1. Mata vertikal berubah, tetapi hanya sosok dewi kupu-kupu yang muncul. Namun sekarang dia tampaknya menjadi sedikit berbeda. Mata biru aslinya telah berubah menjadi hitam, dan yang lebih penting, sayap kupu-kupu di belakangnya menghilang digantikan oleh kabut es yang samar. Saat itu ketika dewa emosi dan dewi kupu-kupu berada di dunia manusia, setiap orang memiliki 2 roh pelindung, sehingga jumlah keterampilan penggabungan jiwa bela diri mereka tidak hanya memiliki 1 seperti dewa perang dan juga dewi kecepatan, tetapi itu sebanyak 4 keterampilan. Saat ini itu adalah fusi keduanya, pakaian cahaya. Dewi kupu-kupu bukan lagi dewi kupu-kupu, tetapi seorang dewi yang bertransformasi oleh perpaduan kekuatan ilahi mereka. Itu adalah dewi cahaya. Dewi cahaya di udara menoleh menatap dalam-dalam pada orang tuanya yang berdiri di tempat yang sama, tetapi memiliki mata yang tenang, menggerakkan gigi, membalikkan tubuhnya dan berubah menjadi cahaya keemasan yang terbang ke langit. Dewa emosi sangat jelas bahwa jika dia bersikeras untuk membawa orang tuanya bersamanya saat ini, dia khawatir tidak akan bisa pergi sama sekali. Hanya dengan melarikan diri dari segel 4 dewa dosa asal, mereka dapat menyelamatkan kerabat mereka. Dewa emosi sangat jelas bahwa jika dia bersikeras untuk membawa orang tuanya bersamanya saat ini, dia khawatir dia tidak akan bisa pergi. Hanya dengan melarikan diri dari segel 4 dewa dosa asal, mereka dapat menyelamatkan kerabat mereka. Terlebih lagi di alam dewa, karena hukuman dewa tidak mungkin menghabisi dewa dengan santai. Dan hanya setelah persidangan publik di majelis umum alam dewa, mereka dapat memiliki hak untuk menghabisi dewa. Poin ini bahkan raja para dewa tidak dapat mengubahnya. Karena itu, setidaknya mereka tidak perlu khawatir dengan keselamatan orang yang mereka cintai untuk saat ini. Ledakan bergema di langit. Keterampilan fusi dari dewi kecepatan dan dewa perang, harimau putih neraka, telah menabrak penghalang yang menjebak mereka. Karena keterampilan badai spiritual sebelumnya dari teknik fusi ilahi, dewa emosi dan dewi kupu-kupu, penghalang sedikit lengah dan tiba-tiba tersingkir oleh celah. Tapi tabrakan hebat ini juga memantulkan harimau putih neraka kembali, dan saat tubuhnya masih di udara, itu telah kembali ke bentuk asli dewa perang dan dewi kecepatan. Dewi cahaya ingin menjemput mereka, tetapi mendengar pesan dari dewa perang saat dia mengaum, "Pergilah!" Retakan yang baru saja terbuka di udara sudah mulai menutup. Pada saat ini tidak mungkin bagi keduanya untuk keluar. Mata vertikal besar muncul dari belakang dewi cahaya, dan mata vertikal itu langsung berubah menjadi sinar cahaya biru, ungu, dan emas. Segera setelah itu, seberkas sinar cahaya 3 warna berkumpul dan melesat keluar, tiba-tiba membombardir celah yang akan tertutup. Cahaya ini meninggalkan cahaya keemasan yang menyilaukan di udara. Di celah yang dibentuk oleh cahaya keemasan ini, kecepatan dewi cahaya tiba-tiba meningkat, langsung berubah menjadi cahaya keemasan dan terbang menjauh dari celah. Ini adalah keterampilan fusi dari dewa emosi dan dewi kupu-kupu. Jalan emas. Melepaskan jalan emas dalam keadaan dewi cahaya sudah merupakan keadaan terkuat dari keterampilan fusi jiwa ilahi mereka. Bahkan jika 4 dewa tingkat 1 bergabung, menyuntikkan kekuatan suci serta menahan badai dan mencoba menyegel penghalang, mereka tidak bisa menghentikan keduanya. Dewa perang dan dewi kecepatan jatuh di depan orang tua dewa emosi, tetapi kedua dewa itu tidak lagi melawan.
dan senyum tipis muncul di wajah mereka. Kepergian Dewa Emosi dan Dewi Kupu-Kupu setidaknya memberi mereka secercah harapan. Di sisi Dewa Laut, setiap lingkaran cahaya emas tampaknya dipenuhi dengan energi langit dan bumi, dan lingkaran cahaya itu mekar jatuh ke arah Dewa Kehancuran. Ini adalah keterampilan kendali terkuat Dewa Laut dan juga dikenal sebagai keterampilan kendali nomor 1 di alam dewa. Setelah terperangkap dalam teknik badai tak terbatas, bahkan dewa tingkat 1 tidak dapat membebaskan diri dalam 10 detik. Untuk pertarungan tingkat dewa, 10 detik terlalu lama. Itu sangat terlalu lama. Dewa Kehancuran juga tidak berani terkena badai tak terbatas milik Dewa Laut. Mungkin dia bisa membebaskan diri dalam waktu yang lebih singkat, tetapi hasilnya pasti tidak akan bagus. Alasan mengapa Dewa Laut bisa menjadi dewa tingkat 1 memiliki hubungan yang baik dengan badai tak terbatas ini. Raungan rendah meledak dari awan ungu hitam besar, dan kemudian lingkaran-lingkaran ungu hitam meledak dari awan. Tumpang tindih di udara berubah menjadi lingkaran 9 cincin, dan Dewa Kehancuran berada di lingkaran cahaya. Turun menatap Dewa Laut Tangsan dengan dingin. Lapisan pemikiran kehancuran ungu hitam meledak, dan dalam sekejap langit benar-benar berubah menjadi warna yang sama, dan petir ungu hitam besar jatuh dari langit terus-menerus membombardir lingkaran cahaya emas yang terbang ke arahnya. Ini adalah kekuatan Dewa Kehancuran, Dewa Kehancuran. Jika benda ini muncul di dunia fana, itu dapat dengan mudah menghancurkan kota dan pegunungan hanya dengan satu tembakan, tapi itu hanya mampu membuat lingkaran cahaya ini terbang, mencegah mereka sedekat mungkin dengan tubuh Dewa Kehancuran. Di langit, guntur ungu dan cincin emas menari secara vertikal dan horizontal, dan kekuatan dari kedua dewa saling berhadapan di kejauhan. Tangsan memandang Dewa Kehancuran dengan dingin. Dia tidak terburu-buru dibandingkan dengan petir kehancuran. Konsumsi badai tak terbatasnya jauh lebih kecil dalam hal jumlah total kekuatan suci. Dia juga percaya diri bahwa dia tidak akan kalah dengan Dewa Kehancuran. Konsumsi seperti ini tidak dilakukan lagi. Yang paling bermanfaat baginya, cahaya keemasan yang kuat berkedip di udara, dan setiap kali berubah, langit akan menyala dengan cahaya yang kuat. Cahaya merah menyala di mata Dewa Kehancuran, dan dia juga tidak mengambil tindak lebih lanjut, hanya menghadapi Tangsan seperti ini. Tangsan mengendalikan pusat alam dewa, dan dia tidak berani mendorong terlalu keras. Meskipun kekuatan pusat alam dewa tidak dapat secara langsung bertindak atas mereka, para penegak hukum, tetapi mengandalkan komite alam dewa, itu adalah pertahanan yang sangat kuat. Begitu Tangsan mengaktifkan efek pertahanan dari pusat alam dewa, bahkan dia tidak akan bisa menahannya. Ini jelas bukan yang ingin dia lihat. Tentu saja, jika Tangsan melakukan itu berarti mengakui kekalahan. Sebagai penegak hukum di alam dewa dan sebagai penguasa alam dewa saat ini, ia pasti tidak akan melakukan itu kecuali itu adalah pilihan terakhir. Melihat Dewa Kehancuran yang tidak bergerak di kejauhan, semua jenis pikiran terus muncul di hati Tangsan, dan ekspresinya tetap tidak berubah. Trisula emas di tangannya terus mengirimkan gelombang-gelombang tak tertentu, meningkatkan konsumsi petir kehancuran ilahi. Guntur di langit semakin padat dan semakin banyak cincin emas. Secara relatif, Dewa Kehancuran telah sedikit pasif. Tangsan. Dewa Kehancuran tiba-tiba meraung. Mata Tangsan membeku. Dewa Kehancuran, jangan terobsesi dengan itu. Aku memikirkanmu untuk pengembangan alam dewa, dan dewa yang kau miliki sedikit paranoid. Aku tidak peduli tentangmu. Aku segera menghentikan serangan. Tolong, Dewa Kehidupan, ayo. Kamu masih penegak alam dewa. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Dewa Kehancuran berurusan dengan Dewi Kehidupan, menilai dari situasi saat ini, dia pasti menggunakan beberapa metode untuk mencegah Dewi Kehidupan muncul di sini. Dewa Kehancuran berkata dengan dingin, Tangsan, jangan naif. Sejak aku meluncurkan serangan ini hari ini, aku secara alami punya rencana. Kau tidak akan memiliki kesempatan. Sudah berapa lama kau berada di alam dewa, namun aku dan Dewi Kehidupan sudah ada sejak awal alam dewa. Kehidupan dan kehancuran saling menguatkan, dan ada banyak sebab serta akibat antara alam dewa dan dunia manusia. Hari ini, tidak ada yang bisa menghentikan tekadku untuk perkembangan alam dewa. Apakah itu kau atau orang lain? Bahkan jika dua raja para dewa masih ada, aku tidak akan mengubah niat awalku. Kakak ketiga, pada saat ini tangisan tiba-tiba terdengar. Tubuh Tangsan gemetar melihat ke satu arah. Melihat dua sosok diam-diam muncul di samping awan ungu hitam. Bukankah itu istrinya Showu yang memanggilnya?
Demikianlah alur cerita novel Solen 2.5 Legenda Alam Dewa untuk hari ini. Sebelum Mimin akhiri, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe karena tugasku kan selalu menemanimu.